Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Kemis ingkang lalu
kita berbicara iki punika antara lain belum terkabulnya doa yang dipanjatkan seorang hamba dumateng Allah. Jangan menjadikan putus asa. Karena Allah selalu menjamin wonten Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Terus Allah janganlah mintalah kepadaku astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan kepadamu. Kemudian kita berbicara tentang etika berdoa. Etika berdoa antara lain inggih punika saderenge berdoa niku taubat at-taubatu min jami'il dzunub. Taubat dumateng Allah lan taubat dumateng sesami tiyang. Taubat dumateng Allah ngelereni kemaksiatan yang ada hubungannya dengan Allah. Ingkang salajengipun tidak mengulang, berjanji tidak mengulangi. Kemudian diikuti dengan perbuatan ingkang sae. Begitu juga taubat dumateng sesami tiyang. Berhenti dari melakukan kemaksiatan, kemudian berjanji tidak mengulang, kemudian mengembalikan hak-hak ada. Saleh wonten tiyang gadah sambutan utang, saderenge utange niku wau, saderenge nyuwun ngapura utange diberesi sik. Nek wis utange diberesi, otomatis nyuwun ngapura dumateng tiyang wau. Itu kabul aja. Ketika seseorang itu mau sampun taubat, baik dumateng Allah maupun dumateng sesami tiyang, niku antara lain etika adab sopan santun ketika tiyang niku sadurunge nyuwun dumateng Allah. Ingkang salajengipun niku yang ada kaitannya dengan nopo? Dengan etika kata ya, ikhlas, kemudian bahasa yang dimengerti, yakin bahwa penyuwunan itu dikabulkan Allah. Itu salah satu etika yang disebutkan kalau ini kata. Kemudian di samping etika adab ketika kita berdoa, supados doa kita itu dikabulkan. Ingkang salajengipun inggih punika ningali waktu-waktu ingkang mustajab. Waktu ingkang mustajab antara lain sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam itu Allah mengumbar suara, hambaku, tangi mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu sepertiga malam. Sehingga sepertiga malam niku nek tiyang nek boten udawan, nek boten istiqomah, nggak ada tujuan tangi bengi, akhirnya nek semandung tangi bangun malam sepertiga malam karena dereng terbiasa sak mandune tangi tak weke akhirnya wonten sing jenenge males ileman. Kraten boten biasa.
Sebabnya apa? Sebabnya tiyang ingkang tilem niku wonten ikatan-ikatan, tiga ikatan. Bangun ikatan pertama lepas. Tasik wonten dua ikatan. Tasik wonten dua ikatan ketika supaya ikatan ingkang nomor kali lepas terweke misalnya mandi atau tohara atau wudu. Nek sampean nune wudu tasik wonten setunggal ikatan. Tasik wonten setunggal ikatan. Kadang-kadang nek semari wudu ngerasa enak awake seger tapi rasa ngantuk kasih wudu wae. Napa keraten tasik wonten satu ikatan. Supaya satu ikatan ini lepas, ya, satu ikatan lepas, cepat-cepat melaksanakan sholat. Entah sholat itu sholat subuh itu, entah sholat itu sholat taubat, terserah mengawali saja dengan sholat tahajud, sholat tasbih dan sebagainya. Itu diawali kali. Nek wis Allahu Akbar pun lepas ikatan dua, ikatan setunggal, bangun ikatan nomor kali, wudu ikatan nomor tiga, melaksanakan sholat dengan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Niku nek mudawama niku terus menerus. Dengan terus menerusnya itu Allah memberikan satu keberkahan. Sapa sing njaluk rezeki dipun paring rezeki. Sapa sing njaluk waras dikai waras. Sapa sing njaluk problem rumah tangga, problem pribadi, problem ekonomi dan lain sebagainya niku ditolong oleh Allah. Niku waktu yang mustajab. Nah, niki makanya di dalam Al-Qur'an dipun katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyama asar buka maqamam mahmuda. Jadi kedadipun istiqomahaken. Ya, kedadipun istiqomahaken. Istiqomah niku terus menerus konsisten, terus menerus. Niku jenenge mudawama. Nek wis meninggal jenenge istiqomah. Niku nggih butuh perjuangan. Butuh perjuangan dan butuh semangat. Butuh perjuangan dan butuh semangat. Terus menerus dipulampah. Karena janjine Allah luar biasa. Begitu juga kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal yang seperti itu. Diberikan satu kesehatan dan badhe, dipun paringi rezeki dan sebagainya. Kemudian tiyang ingkang gadhahi mudawamah salatul lail waktu ingkang mustajabah antara lain setan boten saged mudhun dumateng tiyang niku antara lain waktu-waktu yang mustajabah. Pantun sholat di waktu mustajabah, di antara adzan dan iqamah waktu mustajabah. Pada waktu khotib duduk di antara dua khutbah di mustajabah. Pada waktu turunnya hujan di mustajabah. Begitu juga di waktu-waktu yang mulia. Niku antara lain waktu yang ketika tiyang niku berdoa Allah mengabulkan. Itu materi ingkang kita bahas kala wingi ya, tentang berdoa, belum terkabulnya doa, terus menerus berdoa niku dinilai ibadah. Ya, jangan menjadikan putus asa. Karena apa? Karena Allah memberikan dumateng tiyang niku dilihat maslahat dan mafsadahnya. Ya, Allah memberikan dumateng
menurut sesuai pandangan Allah, waktunya, saatnya, bukan menurut waktunya tiang ritual. Karena disesuaikan dengan kondisi ritual. Masalah ada mafsadah. Niku materi ingkang kalau ini kita bahas, Kamis yang lalu. Prabowo menika sadaya kula lanjutaken, mungkin ada pertanyaan, materi-materi ingkang kita bahas mulai dari awal 2 ke 3 saniki. Monggo ketika ada pertanyaan dikundang-kundangin. Monggo Bapak Tauhid, pilih kamar dulu Ibu. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Dadose napa mandi mandi seperti biasa. Niku kan biasanya kan kadang-kadang tangan ini bersih-bersih, memegang kemaluan dan sebagainya. Ikhtiar niki kan mandi biasa, boten mandi junub. Nek wis mandi biasa, memang harus wudu. Wudu menghilangkan hadas kecil. Jadi memang sak mandune mandi, mandi untuk mandi biasa boten mandi jinabat dan sebagainya. Sak mandune mandi selesai, wudunya diusahakan di luar di luar napa? Di luar kamar mandi. Wudunya di luar. Napa kok wudunya di luar? Nah, teng kamar mandi kan untuk membuang hajat kecil atas besar supaya barokah, terhindar dari hal-hal yang kurang barokah, diusahakan wudunya di luar. Karena nek teng kamar mandi itu tempatnya kan untuk membuang hajat kecil dan hajat besar supaya barokah, wudhunya di luar kamar mandi. Niku dadose niku memang ketika bangun mandi fisik sehat. Nek suantun mantun fisik sehat, mandi mandi sesuai masuk kamar mandi kaki budi, kaki kiri, berdoa. Keluar kamar mandi kaki kanan. Setelah wudu, di luar wudu, berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhir. Setelah berdoa selesai, jasmani suci, sehat, bersih. Kemudian didamel sholat membersihkan rohani. Di jasmani ini dihilangkan dengan mandi yang bersih, kemudian dihilangkan dengan hadas kecil dan berdoa, kemudian melakukan sholat juga menghilangkan kotoran-kotoran di dalam hati. Hanya kalau di istiqomah luar biasa. Jadi diupayakan wudhu itu di luar kamar mandi, jangan di dalam kamar mandi. Mereka juga yang jadi usahakan kan diupayakan. Oke, matur suwun. Yang lain monggo. Pertanyaan yang lain. Oke, monggo. Oke. Memberi kepada orang tua. Nggih, terus? Laki perempuan. Nggih. Itu doanya gimana? Memberi apa? Memberi doa. Oh, doa minimal mendoakan kepada orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun meninggal.
setiap sholat. Setiap sholat kita doakan Rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau diberikan Fatihah. Atau setiap kita membaca Quran, baca apa ditujukan kepada orang tua, ya, ditujukan kepada. Atau setiap minggu satu kali, nek memang makamnya itu dekat, kita datang ke makam. Kenapa? Pertama adalah dzikrul maut. Oh meneaki koyo ngene iki. Ingkang nomor kali birrul walidain. Birrul walidain teng makam niku wau dimaca napa? Maca tahlil monggo, maca Al-Qur'an monggo, maca Yasin monggo. Niku salah satu bentuk birrul walidain dumateng yang sepat. Sing penting mantul salat di Jumat. Di luar sholat ketika ada waktu datang ke makam. Napa keranten tiyang ingkang di alam barzakh niku hidup. Ya, di alam barzakh niku alam penantian, transit. Ketika jenengan datang ke makam ketinggal. Oh iki anakku iki rek. Ketika jenengan bacakan doa, bacaan kalimat-kalimat thayyibah, dia senang didoakan, akhirnya dia berdoa untuk anaknya dan untuk orang yang mendoakan. Berarti hidupnya barokah, ada feedback. Gitu. Alam kubur, alam barzakh bisa melihat orang yang datang itu. Nah, itu istilahnya napa birrul walidain. Akhire hidup niku barokah. Nggih. Napa wonten malih? Monggo. Terus ini Pak, Nggih. anak saya itu bandel Pak. Di padel terus? Ya. Sekolahnya juga pinter. Nggih. Tapi tak pernah sholat. Nah maksud saya doanya gimana? Habis sholat, gitu, sampean bacakan pertama Fatihah. Ya Allah, anak saya ini supaya menjadi anak yang baik. Al-Fatihah. 7 kali. Gitu. Kedua, sampean bacakan Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslim. Supaya apa? Supaya ketika jenengan ngandani, ya kan, dibacakan satu kali, akhirnya itu Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslim. Nek mboten hafal Fatihah ping 7. Setelah Fatihah ping 7, sholawat ping 1000. Sholawat ping 1000 paling 10 menit atau 15 menit. Sallallahu alaihi wasallam. Tasbih hukume seterusnya. Di tasbih itu 10. Nek tasbih ping 10 berdoa. Karena siapa yang membaca sholawat 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dijamin gitu, dijamin sulit menjadi mudah, cita-citanya terkabul, kebutuhannya dipun bantu oleh Allah. Jadi setiap sholat sampai maca sholawat kali di Fatihah wau, ya Allah putra kula sing jenenge iki umat supados napa dados tiyang ingkang anak ingkang saleh, patuh ambek wong tuwa, patuh kali panjenengan ibarakatil wadah. Nek wis waca Fatihah itu maca salawat sallallahu alaihi wasallam pikir donga. Insyaallah lare niku wau nurut kali tiyang. Nggih.
Monggo ingkang itu. Bapak Tohir, wonten pertanyaan silakan. Ampun. Atau Sallallahu ala Muhammad sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sami. Nek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad waktune panjang. Dibutuhno waktu kan saya mesti diwaca supaya tidak terlalu lama, membutuhkan waktu 10 menit. Sallallahu ala Muhammad. Atau sampean maca lengkap betul monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad monggo. Atau maca shalawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Monggo. Cuma kalau sudah 1000 menurut Ibnu Al-Mubarak yang sulit menjadi mudah, cita-cita tercapai. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Tadi bacaannya innahu min Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'duni muslim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'duni muslim. Nek sampean bacakan itu 7 kali, jenengan ngandani dirungokno nurut. terus yang terakhir Nggih. kalau setelah tahajud saya kan jam 2 malam. Nggih, jam 2 malam. Setelah itu kita langsung tahajud. Apanya? Sholat tasbih atau sholat apa? Terserah jenengan. Jadi nek jenengan itu waktunya luas, gitu, waktunya panjang dan sempit, monggo, gitu. Pertama, sujud wudu misalnya, atau sholat taubat, sujud wudu 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tahajud misalnya, pinten biasa ya? Saya 4 rakaat, terus tutup meeting. nggih, kondisional. Maksudnya kondisional itu nek jenengan waktu ini panjang, gitu, monggo sholat tahajud 8 rakaat. Itu untuk witir 3 rakaat. Berarti pinten? Ya. Sama 10 11 rakaat. Iku nek waktune wonten. Jadi 8 rakaat boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, boleh 2 salam, 2 salam, terakhir ditutup witir 3 terakhir 3 rakaat salam 1 rakaat. Kondisional tergantung nopo waktu. Gitu. Setelah itu sampai ngenteni subuh maca subhanallah wa bihamdi subhanallahil astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil astagfirullah. Sapa wong sing maca subhanallah wa bihamdi ing 100 dosane sak gunung diampuni Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil astagfirullah lan memudahkan rezeki. Oke, kamu Pak. Terus itu ada tuntunan kita membaca kitab contohnya dari Imam Ghazali itu Kenapa? memang Oh, kitab Imam Ghazali. iya, itu kita Ihya laksanakan. maknai hati. Kitab Ihya Ulumuddin mengenai hati. Maksudnya mengenai antara lain kaya penyakit hati, ujub, takabur, dengki, iri hati, kasut, dilanggar. Doa-doa itu tiap ini kita baca ini. Oh, niku niku kitab apa? Napa kitab boten kitab niku Imam Ghazali. kitab apa istilahnya doa-doa tentang niku tentang ada wonten Imam Ghazali. Tidak apa-apa ya. Jadi Imam Ghazali niku berbicara tentang tasawuf. Ya, tasawuf napa? Tasawuf niku ya apa carane berseni hati. Nek kitab sing untuk doa-doa Adhkar Nawawi. Gitu. Doa Adhkar Nawawi. Doa berguru apa? Masjid
masjid, keluar teko masjid, doa macam-macam itu diterangkan di dalam kitab Al-Adhkar. Nah, kitab Ihya Ulumuddin berbicara tentang kebersihan hati, berbicara tentang tasawuf. Wonten malih, monggo. Wonten Pak, wonten malih. Monggo. Kalian nunggu bisa. Oke. Itu setelah Fatihah kita kuliah air dalam hati sampai terus terakhirnya kulhuwallah. Betul kenapa? Betul apa? Karena kulhuwallahu ahad 3 kali waktu ini nilai pahalanya khatam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun dibaca 3 kali atau 4 kali waktu ini nilainya khatam Al-Quran. Atau bisa tulisatul ardulza, terserah niku sunnah, terserah jenengan pundi ayat-ayat sing apal kulo terus gak apa-apa, kul ya ayyuhal kafirun gak apa-apa, yang penting membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Mudawamah itu istiqomah. Monggo Yahya, ada pertanyaan? Jadi nopo ilmu materi sedikit demi sedikit ketadipun amalan. Gitu. Karena informasi yang ada di dalam kitab ini memang kitabnya itu menjadikan seseorang itu tidak kali mengelak. Sehingga sedikit demi sedikit dipun lakukan. Ya. Maka dari itu kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. La yusakkikat naka fil wa'di. Jangan menjadikan kamu itu, jangan menjadikan seseorang itu ragu-ragu. Karena janji Allah yang belum diwujudkan. Jangan menjadikan seseorang itu ragu karena janji Allah belum diwujudkan. Sikap ragu-ragu terhadap janji Allah yang belum diwujudkan itu menyebabkan gelapnya iman lan gelapnya mata hati. Jadi ketika tiang dikuau jalur kok ketikai padahal Al-Quran udhuni astajib lakum. Ketika seseorang menghadahi kok ragu-ragu, teman enggak. Ketika terjadi ragu-ragu, akan menjadi gelap iman yang ada di dalam diri seseorang, atau menjadi gelap mata hati seseorang. Jadi mata itu ada 2, mata niki basor, nek niki basyira. Jenengan ningali niki gawe mata dhahir. Jenengan ningali keagungan Allah damel mata basyira. Nah, ketika seseorang itu ragu terhadap janji-janji Allah, niku nggarapno menjadikan imannya berkurang, imannya gelap dan basyironya gelap. Artinya apa? Artinya seseorang itu justru tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena sifat ragu-ragu itu, jadi sifat ragu-ragu itu bisa menjadikan hati gelap dan bisa menjadikan imannya itu juga gelap. Maka dari itu tidak boleh
kita ragu-ragu dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum, kita yakin dengan keyakinan itu akan ada nur di dalam iman seseorang, begitu juga akan ada nur di dalam hati manusia. Gitu. Makatan mugi-mugi ada ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma sholli ala